Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok dalam acara kami Wisneno Nokan Kid. Allah beserta kita, Allah bersama kita, dan pasti Dia memberkati saya dan saudara. Dan seperti sudah saudara ketahui bahwa dalam acara spesial Wisneno Nokan Kid ini, saya selalu mendatangi orang-orang luar biasa, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang telah diubahkan Tuhan, mengalami Tuhan, dan hari-hari ini kehidupan mereka dipakai demi kepentingan kerajaan Tuhan, demi kepentingan gereja Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur sekali karena Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa mengizinkan saya bisa datang untuk berbagi berkat kepada saudara melalui pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan, sahabat saya yang sampai hari ini kami dua tetap bergandeng tangan untuk melihat jiwa-jiwa terhilang. Beliau adalah Pendeta Yusuf Panggo. Shalom, Baik, Pak. shalom. Puji Tuhan, ini sering berjumpa tapi kali ini saya bersyukur bahwa acara kita ini Pak bersedia di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang kepala keluarga, seorang suami, dan seorang editor, musisi, apalagi dah, multi talenta. Pak Yusuf Panggo, terima kasih banyak buat kesediaan Pak Yusuf. Saya rindu bersama semua pemirsa mendengar pengalaman Bapak sebagai seorang hamba Allah yang hari ini ya saya kenal Bapak, tapi saya tidak mau kesaksian ini hanya menjadi berkat bagi saya, tapi menjadi berkat bagi semua saudara. Bapak sedikit memperkenalkan diri, istri, anak-anak, supaya bisa... Shalom Bapak Saudara semua, terima kasih Bapak Pendeta Mel Atok yang telah mengajak saya untuk berbagi kesaksian di dalam program yang sangat memberkati ini. Amen. Saya secara pribadi sangat bersyukur ada program seperti ini. Dan mungkin sedikit saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Yusuf Panggo. Saya sudah menikah, ya, punya seorang istri dan satu orang putri. Jangan. Dicari hal ya, Pak. Dijauhkan ya, itu kita hancur itu. Jadi satu orang istri dan dua orang putri, ya, itu anugerah Tuhan, ya. Dan saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini saya mengembalakan di dalam organisasi gereja GBIS. Gereja Bethel Injil Sepenuh. Ya, dan kami di bawah jemaat El Shaddai Mongin Sidi. Ya, karena panjang El Shaddai Mongin Sidi, maka supaya kebetulan jemaatnya banyak anak muda, milenial. Jadi kita persingkat saja EMC, El Shaddai Mongin Sidi Church. Jadi orang begitu tanya apa GBIS EMC. Ya, kebetulan di Kupang banyak yang nama El Shaddai, orang bingung. Ini Gemit El Shaddai kah, GBI El Shaddai kah, GSJA El Shaddai, ini El Shaddai yang mana? Jadi kami buat supaya orang bisa ingat, kita persingkat EMC, El Shaddai Mongin Sidi Church, di dalam organisasi Gereja Bethel Injil Sepenuh. Iya, Bapak Yusuf Panggo, memang Anda di bawah naungan Sinode GBIS, tapi setahu saya Bapak ini kan juga diundang di Gemit, di GSJA, di GPDI. Sebelum saya masuk lebih dalam pengalaman luar biasa Bapak dengan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang hebat, sedikit saya minta pandangan Bapak seputaran keberagaman gereja loh Pak. Apalagi kita dua ini kan ya boleh dikategorikan pendeta zaman now gitu loh. Kita ada di zaman dimana kita melihat teman-teman gereja lain itu sebagai alat Tuhan yang melengkapi kita. Bagaimana Pak? Ya, kalau saya secara pribadi saat ini saya bersyukur bahwa walaupun saya ada di dalam wadah pelayanan yang kecil, saya ngomong kepada teman-teman, kebetulan kami baru data kembali jemaat. Jadi awalnya kami rintis itu cuma 2 kakak, sekarang kami mungkin sekitar 10 sampai 15 kakak. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dan data yang sudah masuk ini, saya sama istri selama ini berpikir bahwa Tuhan, kerinduan kami ada di Kupang. Kupang ini kan daerah mayoritas Kristen. Kami mau supaya jadi berkat. Ya. Artinya bahwa walaupun kita wadah kecil, tapi kita tidak harus mungkin berpikir untuk orang bilang curi domba orang lagi. Tapi kita bisa menjadi berkat, ya, bermitra dengan gereja satu dengan yang lain. Dan saya bersyukur seperti Pak Pendeta bilang, dari GSJA, GPDI, Gemit, kemudian Gereja Kemah Injil, GBI, saya melayani di situ. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan rekan-rekan atau mitra-mitra pelayanan yang kita bisa bergandengan tangan. Tanpa harus ada rasa, maksudnya
iri atau dengki membandingkan. siap. Ya saya secara pribadi jujur dengan istri, kalau lihat pelayanannya Pak Pendeta Mel Atok ya tidak bisa dipungkiri. Kita lihat setiap KPI KKR jumlah orang begitu banyak. Secara manusia kan kadang, wih ini kita teman tapi di sana kok kenapa jiwanya banyak. Saya hanya berpikir Tuhan panggil murid-murid itu dengan karunia berbeda-beda. Amin, amin, Pak. Mungkin Tuhan panggil Pak Mel seperti Petrus. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya. Tapi mungkin Tuhan panggil saya, ya tidak seperti Petrus, seperti Andreas yang mungkin hanya bawa 5 roti 2 ikan, hanya bagian bantu-bantu itu. Tapi saya bersyukur tidak perlu harus kita iri, Amin. tidak perlu harus saya berpikir untuk bagaimana saya dapat jiwa lebih banyak lagi. Melayani saja, karena jiwa itu anugerah Tuhan. Amin. Mengikuti Yesus saja, kalau kita kutip saudara di sebelah mengatakan hidayah dari Bapa. Iya. Kalau Bapa tidak tarik untuk kita ikut Yesus, tidak mungkin kita bisa ikut Yesus. Benar, Pak. Nah, apalagi sampai seseorang bisa bergabung dalam sebuah gereja, saya percaya itu semua karena Tuhan. Bukan hebatnya pendetanya, hamba Tuhannya, berkhotbah atau tim musiknya yang hebat. Saya percaya Tuhan yang menarik orang tersebut bergabung. Sehingga bagi saya ada GSJA, Gemit, ataupun GBI, ya kita ini saudara, artinya kita bermitra. Dari 12 murid itu kisah paling banyak menonjol itu kan Petrus. Betul. Tapi murid-murid yang lain itu hampir tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi saya bersyukur bukan berarti mereka tidak melayani. Amin. Pasti mereka melayani dengan cara mereka sendiri. Yang penting walaupun kita kecil, jangan sampai pada akhirnya kita seperti Yudas. Yes. Alkitab mencatat ya Yudas itu yang hancur pada akhirnya. Yang semua kan mereka setia menjadi martir. Walaupun mereka tidak seheboh dan sewow Petrus. Melayani sampai 3.000 jiwa. Jadi saya berpikir dengan ada rekan-rekan ini, mari kita bermitra satu dengan yang lain. Mau sinode besar, kecil, kita saudara di dalam Tuhan. Iya, jadi menarik ya. Pemirsa semua apa yang dikatakan oleh teman saya, sahabat saya, hamba Tuhan, Pastor Yusuf Panggo ini menarik sekali untuk kita pahami. Siapapun Anda yang menyaksikan video ini, memang besar harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan dengan dasar pemahaman yang beliau katakan tadi bahwa memang semua sudah dipatok ya porsi-porsinya. Paulus pernah menegur jemaat di Korintus, tentu kita ingat bersama dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 5, 6, 7 karena mereka mempersoalkan hamba Tuhan mana yang lebih hebat, Paulus ke Apolos. Tapi kemudian Paulus mengingatkan bahwa aku hanya menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan tetap Allah. Dan satu lagi yang Bapak ngomong tadi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Seturut Yohanes 6 ayat 44. Nah, Pastor Yusuf Panggo, saya ini adalah salah satu pendeta yang dalam khotbah saya sering menyebut saudara. Menyebut Pak Yusuf dalam artian begini. Pengalaman Pak Yusuf, semangatnya Pak Yusuf, istilah cueknya Pak Yusuf, tidak telinga tipis ya, tapi ya Anda manusia biasa, saya yakin. Kadang-kadang omongan orang, perkataan orang, siapapun Anda, jangankan Anda, saya pun jujur kadang-kadang terganggu. Tapi ketika kita bisa maju terus itu luar biasa. Kira-kira Pak, apa rahasianya Pak yang membuat Bapak sampai eksis luar biasa melayani Tuhan? Padahal saya tahu serangan kepada Anda juga bukan sedikit loh. Orang anggap enteng, hina. Dan saya pernah dengar kesaksian Bapak. Sebelum Bapak bangun gereja Tuhan loh ya. Dari masih muda orang sering. Bahkan orang biasa mengolok. Apa namanya? Body shaming ya? Atau Bully. Iya bully begitu. Itu gimana tuh Pak? Ini memberkati semua saudara. Saya secara pribadi. Jadi ini mungkin saya cerita agak sedikit panjang. Ya, enggak masalah. Jadi tahun 2012 itu ketika kami mulai merintis pelayanan ini. Itu di rumah dan sebenarnya gereja ini terbentuk dari pertemanan. Maka saya berpikir penting sekali kita perhatikan teman kita, sahabat kita. Amin. Karena mereka akan menentukan bagaimana kita ke depannya. Amin. Jadi dalam singkat saya selesai sekolah teologi tahun 2005 datang ke Kupang. Saya hanya sebatas diperbantukan sebagai pemain musik. Kemudian saya bekerja di sekretariat gereja. Dan akhirnya beberapa teman ngobrol kepada saya, terkhususnya 2 rekan saya yang sekarang mereka jemaat, ada nama Pak Jeko, kemudian Pak Erik. Nah, kita ini kan teman dulu dari gulung kabel, nyetir mobil, pasang sound system gereja. Terus mereka ngomong sama saya, perkataan itu walaupun sederhana membuat saya berpikir panjang. Jadi 2012 itu mereka ngomong, bro, ini dalam bahasa mereka karena mereka bukan orang teologi. Jadi mereka hanya bilang gini, bro kan punya SIM. Kenapa bro nggak berpikir untuk jadi sopir sendiri? Ini bahasa agak sederhana, sebenarnya bukan bahasa teologi. Jadi saya bilang maksudnya apa? Bro, sekolah teologi ya,
punya ijazah sarjana teologi. Bro sebenarnya punya kesempatan untuk bisa memimpin dalam sebuah jemaat. Amin. Kalau bro bisa jadi sopir dan punya SIM, kenapa bro harus menjadi konjak? Dan kemudian bahasa mereka itu mereka bilang gini, daripada bro jadi konjak di sebuah bis yang besar, tapi bro tetap konjak. Konjak ini kenek ya. Kenek ya, konjak ya. So, Nggak ada konjak kenek tuh, kondektur. Kalau Kondektur. konjak itu kalau konjak bahasa Kupang. Orang Kupang bilang konjak itu kepanjangannya kondektur Jakarta. Jadi oke, kenek ya Pak. Kenek, oke. Gadung. Atau kondektur ya. Nah, Metro Mini. Kalau bisa jadi sopir ada SIM, kenapa mau Iya. jadi kondektur? Nah, Oke, benar. Terus jadi saya mulai berpikir, walaupun ini bukan perkataan teologis karena ini kan teman-teman bergaul biasa kita Apa teman adanya ya, Pak ya. apa adanya. Terus mereka bilang, walaupun mungkin mobil nanti hanya Mikrolet yang rusak, jelek, tapi kamu bawa sendiri. Yes. Kapan mau masuk garasi, kapan mau kerja, buat sendiri. Terus saya tanya, saya bilang, masalahnya kalau saya rintis pelayanan, siapa yang mau jadi jemaat, saya bilang. Oke. Jadi saya waktu itu ngomong, saya pikir saya jadi pendeta ini siapa yang mau ikut? Oke. Karena belum tentu saya punya saudara kandung juga ada yang mau ikut. Ya. Atau mungkin ya, orang-orang di rumah mau ikut Ya. untuk dalam pengembalaan saya. Ya. Tiba-tiba mereka hanya ngomong aja, kok ketong nih dalam bahasa Kupang itu kok ketong. Artinya mereka kata, kok ini kami nih. ya. Jadi mulai dari 2 orang ngomong ini, bro mulai sudah. Siap. Maka kita mulai dari kelas PA. Jadi Tuhan buka jalan, ya 2011 lah itu. Sampai 2013 akhirnya kami mulai bergabung dengan organisasi GBIS. Karena waktu itu kami buat PA, kami buat kegiatan sama-sama. Mereka ngomong, kita nih enggak ada sakramen perjamuan, kita apa, ini harus kita sahkan sudah kita punya persekutuan. Iya. Maka saya bilang kita berdoa dulu, kita cari kira-kira sinode mana. Nah akhirnya puji Tuhan kita ketemu dengan sinode GBIS dan puji Tuhan sejak 2013 kita di backup oleh GBIS dan saya diteguhkan jadi PDM, pendeta muda. Terus tahun 2017 saya menjadi 4 tahun kemudian saya menjadi pendeta penuh. Nah saya mengucap syukur bahwa itu anugerah Tuhan. Amin. Nah tetapi saya melihat itu proses Tuhan dari 2012 sampai 2016 itu pelayanan sepertinya tidak ada progres sama sekali. Ya, artinya progres perkembangan di dalam hal mungkin jumlah atau apa kita mau buat kegiatan apa. Ya, sebatas kita ibadah selesai. Di akhir 2016 Tuhan izinkan goncangan di dalam pelayanan. Jadi kami waktu itu sudah sekitar 15 orang mungkin 15 orang. Sekarang bukan 15 KK 15 orang. Jadi 10-15 orang yang hadir. Terus Tuhan izinkan sebuah goncangan dalam pelayanan. Saya hampir berhenti Pak sebenarnya waktu itu. Saya hampir berhenti karena istri saya ini bukan orang teologi, orang sekuler. Dia agak terpukul secara pribadi. Dia berpikir bahwa kok kenyataan di dalam pelayanan begini. Bahwa orang yang sudah terlibat pelayanan tiba-tiba kok mundur dan sepertinya tinggalkan. Dan waktu itu saya ngomong sama dia. Kebetulan istri saya di salah satu di bank daerah, Bank NTT. Jadi saya bilang begini, oh sepertinya bisa lah. Ada Bank NTT di Surabaya, kita berdoa bagaimana supaya kamu pindah Surabaya, saya pindah ke Surabaya terus saya jadi pemain musik gereja saja. Mungkin Tuhan tidak izinkan saya jadi pendeta. Jadi biar saya menghadap sinode, majelis daerah, saya kembalikan ini pos pelayanan, saya gagal. Tapi di tengah itu, kami doa pagi sekitar jam 4:30 pagi, istri saya ngomong di dalam doa itu. Nah saya berpikir, dia ini orang sekuler. Matematikanya dia tuh 5 tambah 2, ya 7. Sedangkan saya kan 5 tambah 2, ya 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Artinya bahwa matematika dia ini pasti. Jadi saya berpikir bahwa dengan jemaat sudah tidak ada. Jujur dia mau menikah dengan saya juga tidak ada pendapatan apa-apa juga sebenarnya. Dan dia bisa bertahan, tiba-tiba dia ngomong begini. Bagi saya tidak mau engkau pindah. Pindah ke Surabaya atau kemana, tidak. Kita tidak akan tutup juga ini pelayanan. Ini pelayanan harus terus jalan. Saya bilang terus bagaimana, mau jalan bagaimana. Ini tinggal hanya Erik dan Jeko saja, kita mau bagaimana. Dia bilang mau 1 jiwa atau 2 jiwa, kita tetap jalan. Dan di akhir 2016 itu, dia bilang saya pimpin pujian, kamu main musik. Jadi saya kebetulan pemain keyboard, saya susun keyboard keliling. Sekitar 7 keyboard lah waktu itu. Jadi dia WL, saya main musik, atur stringnya, program musiknya semua. Jadi pas waktu perjamuan, saya tinggal play aja dari keyboard yang ada, saya berdiri tanpa pemain musik. Ya kita perjamuan, begitu. Saya nikmati proses itu dan istri saya dia betul-betul bertahan. Dia bilang, bagi saya, waktu di doa pagi itu dia bilang, saya menikah bukan dengan anak band, karena waktu itu saya sambil lalu isi-isi jadi wedding, main musik di wedding, begitu. Terus sempat satu kali saya di night club juga. Jadi dia bilang, bagi saya tidak menikah dengan anak band, saya tidak menikah dengan pegawai sekretariat. Karena waktu itu saya bilang, saya pindah Surabaya masuk sekretariat gereja aja lah. Mungkin bagi saya menikah dengan pendeta, dengan gembala sidang. Selesai.
Wow. Mau 1 atau 2 jiwa, kita tetap maju. Ya. Dan saya bersyukur kita jalan. Amin. Waktu jalan itu saya pikir Tuhan ini mau jadi apa ini pelayanan. Bergumul. Bahkan Waktu itu belum membangun, Pak ya. Oh, belum kita mulai 2016 awal itu sudah dapat gambarnya, sudah ada yang kasih gambar. Terus kita mulai waktu itu baru hanya mungkin fonderen. Ya. Terus dana habis, kita tidak tahu mau dari mana lagi, bingung sudah. Kita mau ambil uang dari mana? Terus saya ngomong sama istri saya, jadi dia bilang sudah kita setia melayani. Nah, waktu itu ya jujur rumor yang datang tuh banyak lah sampai di telinga. Itu baru pos PI, pasti akan tutup pelayanannya. Toh tinggal dia sendiri dengan 2 jemaat itu pasti pelayanan tutup, dikembalikan. Saya waktu itu istri saya itu menangis dengar begitu. Istri saya menangis sampai dia nangis ini terisak. Dia begitu, dia bilang kok kenapa ya bisa ya begini ya orang pelayanan. Iya. Jadi akhirnya saya bilang sudah tenang kita berdoa. Kalau kamu bilang kita terus pelayanan, ayo. Karena kamu justru orang sekuler bukan orang teologi, tapi kamu siap untuk fight dalam pelayanan, silakan. Dan kita maju. Dan akhirnya saya mulai bermain musik dan dia memimpin pujian. Itu berjalan ternyata hanya 7 bulan, Pak Mel. Dan kita mulai dari fundraising itu kita mulai kerja buat rantangan. Dan saya masih ingat yang buat saya terberkati di awal 2017, kalau tidak salah, di awal 2017 atau akhir 2016, saya masih ingat baik Pak Mel waktu itu. Iya. Kasih kesempatan saya, ya sudah mulai pelayanan di AG. Terus Di AG ini gereja Amazing kami Grace, ya. ya, di Amazing Grace, di gereja Amazing Grace. Dan waktu itu Ibu Ivon pesan, kebetulan kami buat rantangan dari jagung. Iya. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan, dari apa yang kami punya, kami juga mau membangun sebuah gedung kebaktian. Iya. Sekarang kami hanya 2 kakak, kami tidak punya donatur besar, kami tidak punya jemaat siapa-siapa, karena kami nol ini. Kalau kami buat proposal pun pasti orang akan bilang ini omong kosong. Iya. Karena ini pos PI hanya 5-6 orang, bagaimana dong minta sumbangan, mau bangun gedung nominal sampai 1 miliar. Dan Tuhan akhirnya buka jalan, Pak Mel. Saya bilang mulai dari apa yang ada. Ketika saya tanya istri saya bilang enggak bisa. Kebetulan dia di bank, dia bilang kalau mau pinjaman enggak bisa. Kita punya kolektif enggak bisa nutup. Dia bilang nanti terakhir kita di penjara nanti. Iya. Jadi sudah enggak bisa. Maka saya bilang dari apa yang kita punya, saya mulai jualan jagung. Jualan jagung. Saya tidak sangka-sangka dan waktu itu kan saya antar jagung ke tempatnya Pak Mel. Iya. Saya masih ingat Ibu Ivon pesan. Terus momen sore itu tuh yang buat saya betul-betul berubah. Saya masih ingat Pak Mel celana pendek, baju kaos, sambil suap anak laki-laki. Iya. Pak Mel taruh ikat pinggang di sini. Iya. Karena waktu itu kan Pak Mel bilang, "Soalnya makan beta pukul song." Ya. Jadi sambil Pak Mel Saya ini sebenarnya brimob. Brimo. sebenarnya, ya. Jadi ini hamba Tuhan dan Bapak yang luar biasa bertanggung jawab terhadap Oke. suap anak-anaknya. Dan saya ngomong sama Pak Mel beritahu ke saya, Pak Yusuf stop sudah main-main band tuh. Iya, betul. Mungkin Pak Mel Iya. ingat itu. Ustaz. Ingat. Stop main band sudah, fokus di pelayanan. Iya. Terus Pak Mel ngomong, pengalaman beta setia-setia saudara. Iya. Nanti setia-setia dengan Tuhan. Nanti lihat apa yang Tuhan buat akan ketun di luar dari apa yang ketun pikirkan. Amin. Itu kalimat membekas dalam pikiran saya. Iya. Kemudian yang kedua, waktu itu juga Pak Mel tanya ke saya kan, jemaat berapa? Saya kan bilang, wih kalau hadir 10, 15 itu sebanyak orang. Karena kita ibadah di ruang tengah rumah. Iya. Jadi ini entah gereja atau bukan tidak jelas juga. Jadi waktu itu kita ibadah di ruang tengah. Iya. Jadi kita 10-15 orang saja. Jadi Pak Mel waktu itu ngomong bilang, wah kalau 10-15 kalau tunggu 1 minggu engkau berkhotbah, sayang ilmu teologianya. Lebih baik coba buat video. Betul. Dan di akhir awal 2017 atau akhir 2016 itu, saya mulai pakai ini hadiah ulang tahun nih. HP ini saya mulai buat khotbah. Saya masih ingat Pak Mel beritahu, posting saudara. Ketong sonde tahu nanti apa yang Tuhan buat. Setia beritakan firman Tuhan, setia melayani, ketong sonde tahu apa yang Tuhan buat. Dan akhirnya dari akhir 2016 itu 17, 18, 19, saya tidak sangka-sangka Tuhan izinkan bahwa gedung ini bisa berdiri. Nominalnya pada waktu itu dari RAP semua tuh 1 miliar 100 juta. Dan tahun 2019 gedung ini berdiri, berjalan dari kami rantangan 2017, 18, 19 bulan Januari kami ibadah di dalam gedung ini. Walaupun belum sampai selesai, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan sudah cukupi itu semua. Dari lewat rantangan yang ada dan dari hanya setia dari media sosial. Dan waktu itu jemaat juga awal-awal itu masih tetap 2 kakak. Selama proses pembangunan itu 2 kakak. Tidak ada penambahan. Dari jual jagung, beritakan firman. Tidak sangka tiba-tiba orang dari Amerika, orang dari Surabaya, orang dari Inggris, orang dari Australia. Tiba-tiba langsung
ikuti khotbah saya. Orang Kupang, mereka tinggal di Ya. sana. Dan mereka ikuti khotbah saya dan sudah tiba-tiba itu datang saja. Tiba-tiba ada orang antar semen, orang drop pasir sampai 11 red. Saya berpikir, Tuhan ini ajaib. Ajaib. Dan begitu saya ngomong, ini bukan dari jemaat sama sekali. Ternyata mereka tuh hanya sahabat-sahabat netizen di media sosial yang ikuti khotbah saya. Dan mereka ikuti dalam tanda kutip, mereka tidak komen, tidak like juga. Ternyata mereka sembunyi-sembunyi ikuti khotbah saya. Sampai yang Tuhan buat, itu yang buat saya heran. Itu sampai ada orang dari Surabaya ke sini, hanya mau konseling. Ketemu konseling terus naik pesawat pulang kembali Surabaya. Itu saya ngomong sama istri saya, wih Tuhan bisa buat sampai seperti ini. Tidak sangka-sangka dan saya bersyukur itu semua anugerah Tuhan. Saya yakin, anugerah Tuhan. Iya, jadi Pastor Yusuf Panggo ini kesaksian yang sangat menarik yang tentu akan memotivasi banyak saudara-saudara seiman, calon-calon pendeta yang sedang melayani, merintis di desa-desa dan lain sebagainya untuk mereka bergerak maju dari apa yang ada. Memang saya pribadi ya, karena Bapak singgung pengalaman ketika saya mendorong Pak Yusuf itu, sebenarnya jujur Pak ya, saya itu sudah mencari-cari kesempatan untuk mengingatkan karena saya sudah bicara sama istri saya bilang aduh sayang loh ya Pak Yusuf itu teologia, lalu saya tahu kualitas dari Pak Yusuf, lalu saya lihat kadang-kadang beliau masih main apa di wedding gitu ya, kadang-kadang saya pergi KKR pemusiknya Bapak gitu loh, lalu saya kepikiran karena bagi saya bagaimana ya kita memang harus saling mendorong, saling memotivasi. Dan saya mendorong Anda karena saya tahu Anda berpotensi dan Anda orang rendah hati Pak. Karena saya juga jujur aja kalau lihat-lihat orang juga kalau ada orang yang sudah pasang standar tinggi apa saya jadi tidak enak. Kalau mau dorong mereka tapi Anda luar biasa. Dan puji Tuhan saya lihat pernah saya nonton video khotbah Anda 900-an ribu orang. Ada salah satu video atau beberapa video itu memberkati sekali loh. Makanya saya bersyukur, saya bukan apa ya, bukan seolah-olah saya enggak, tapi saya bersyukur bahwa memang kalau kita memberi penguatan dengan tulus demi kepentingan kerajaan Tuhan, itu enggak ada yang sia-sia begitu loh Pak, ya. Oke, yang berikut Pak Yusuf dan yang paling menarik menurut saya yang perlu Anda ceritakan. Ini saya lihat ada Alkitab di depan, ini ada apa di balik Alkitab? Minta maaf, ini kelihatannya warnanya juga sudah agak ini ya, kusam ya, kusam. agak lama gitu ya. Ini ada apa di balik ini Pak Yusuf? Mungkin bisa berbagi kepada saudara-saudara pemirsa Wisneno Nokan Kid. Saya bersyukur bahwa bagi saya ini warisan paling berharga dari papa saya dan mama saya. Iya. Ini Alkitab papa saya. Dan ini masih ada tulisan. Iya. Tulisan tangan beliau di sini. Iya. Beliau dipanggil pulang Tuhan tahun 2011. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya orang tua yang mengasihi Tuhan. Amin, amin. Kebetulan papa dan mama saya ini mereka menikah. Dan setelah menikah itu mama saya melahirkan kakak pertama paling besar sekarang di Jakarta. Mama saya jatuh sakit, lumpuh. Iya. Waktu itu dia cuci lawyer atau pakaian bayi di Kali Oeba. Waktu bangun itu jatuh, kemudian tulang ekornya nih membentur di batu, di kali waktu itu. Dan besoknya mama saya sudah tidak bisa berjalan. Iya. Ketika divonis besoknya sudah tidak bisa berjalan, papa saya sudah beberapa tahun, kebetulan puji Tuhan bapak kerja di Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia membiayai semua ongkos papa dan mama saya ke Surabaya. Jadi mama saya itu hampir 10 apa 11 tahun itu kontrol ke Rumah Sakit Darmo Surabaya. Iya. Sampai ketika itu kontrol pertama, papa saya itu terima kenyataan bahwa dokter ngomong, ini yang papa saya cerita saya 2 minggu sebelum dia meninggal. Dia bilang, kamu tahu waktu mama kamu di Surabaya, sampai di Surabaya dan kita bawa terus dokter cek, dokter ngomong gini, Pak Kris, karena ibu ini benturannya kena tulang belakang, ini kena di bagian saraf ini Pak. Iya. Kalau ibu tidak gila, ibu akan lumpuh seumur hidup. Setelah saya menikah, saya baru bisa rasa betapa sulitnya bapak saya untuk bertahan. Sebenarnya di tengah, sebenarnya dia bisa punya segala sesuatu. Betul. Dan bertahan dengan mama saya yang lumpuh. Dan bahkan ketika bapak tutup mata, tidak melihat mama saya berjalan.
Artinya mereka hanya 1 tahun menikah terus mama saya lumpuh. Sampai akhirnya mama meninggal bulan Desember kemarin tahun 2019. Nah, di saat itu papa saya cerita, ini 2 minggu sebelum meninggal. Papa saya bilang begini, lu punya mama tuh, artinya mamamu itu, ibumu itu, waktu dokter beritahu kalau tidak lumpuh atau gila karena saraf, mamamu itu suruh bilang, beta lu kawin lah Yesus Kristus. Lu cari waktu itu menurut papa saya, mama saya sampai mau jodohkan papa saya dengan perawat di rumah sakit Dharma waktu itu. Betul susun bisa apa-apa lah, bisu lumpuh Nina. Ini bisu gila, jadi ini kena di saraf. Kalau dokter bilang sonde lumpuh berarti gila. Jadi akhirnya mama saya ngomong, papa saya bilang begini, dia tuh suruh beta kawin lah. Tapi waktu itu beta ngomong, beta mau cari perempuan kok sonde kok, itu beta urusan. Yang penting sekarang kau dua fokus, dia punya kesembuhan. Dan bagi beta, apa yang beta ikrarkan di altar gereja Amin. Ebenezer Oeba, beta akan coba bertahan. Wow. Dan beta bersyukur sampai 2011 bapak saya tutup mata. Ya. Kami tidak punya ibu lain. Ya. Hanya betul-betul mama saya dan bapak saya setia dengan mama yang lumpuh. Dan apa yang dia ngomong di mama puluhan tahun yang lalu, dia bilang, apa yang beta ikrarkan di depan altar gereja Ebenezer Oeba, beta akan pegang itu sampai beta mati. Dan ternyata terbukti. Bahkan waktu dia mau meninggal di rumah sakit Bayangkara, papa saya pegang tangan saya. Ya. Dia bilang gini, bapak susun kuat lah, lu berdoa sudah. Ternyata waktu saya doa mau panggil dokter, itu dia sudah tahu mungkin dia mau meninggal. Dia berdoa, dia bilang, minta maaf papa titip mama, jaga mama ya. Dia waktu itu bilang, bapak saya cari dokter. Dia bilang, sonde lu berdoa. Dia pegang tangan saya, remas tangan saya kuat. Dia bilang, berdoa sekarang. Saya berdoa, saya lihat dia diam, saya lepas tangan saya lari ke dokter. Tiba-tiba adik angkat saya yang kecil ini ditelepon. Kakak cepat datang, bapak kenapa nih? Ternyata bapak saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi pesan dia, minta maaf bapak kasih tinggal mama, lu jaga mama baik-baik. Jadi waktu itu beliau sudah berkata, saya percaya mati masuk surga. Dan ini Alkitab yang setelah dia pensiun, dia pelayanan, ya kami punya persekutuan dulu, persekutuan Yeriko. Ini catatannya, tulisan tangannya masih ada. Dan akhirnya mama saya melahirkan kakak nomor 2 Lorin dalam keadaan lumpuh juga. Itu yang sekarang dia tinggal di Amerika. Dan mama melahirkan dia di rumah sakit Darmo. Dan pada waktu cerita saya ini, waktu itu mama bernasar, Tuhan besok dapat anak perempuan 2, tapi beta lumpuh. Dokter sularang sonde boleh mengandung lagi. Tapi kalau Tuhan izinkan, beta dapat 1 anak laki-laki terakhir Tuhan. Kalau dia anak laki-laki, beta nasarkan dia untuk Tuhan. Amin. Tuhan pakai dia melayani, dan saya masih ingat mama punya doa tuh begini. Mama beritahu di saya, Tuhan pakai ini anak untuk jadi pendeta, dan kalau Tuhan izinkan tahun itu Pak Ade Manuhutu lagi pelayanan besar-besarnya tahun 80-an. Betul. Kalau Tuhan izinkan berkati dia supaya dia bisa punya talenta bernyanyi, bermusik seperti Pak Ade Manuhutu. Dan ternyata apa yang dia minta itu Tuhan jawab semua. Amin. Akhirnya mama mengandung dan melahirkan saya di Kupang tanpa pertolongan bidan lari pada waktu itu. Bidan ketakutan karena mama lumpuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Bidan sampai bilang, ibu ini kalau jadi apa-apa saya bidan dimarahi oleh dokter. Tapi waktu itu ada seorang pendoa hamba Tuhan, ya. Waktu itu hamba Tuhan ini hanya bilang begini, tenang, kita berdoa saja. 5 menit anak ini keluar. Tiba-tiba mama saya langsung bisa bersalin dalam keadaan lumpuh, melahirkan saya anak laki-laki. Dan waktu itu hamba Tuhan hanya bilang begini, ibu, dalam doa hamba Tuhan bilang gini, ibu silakan pilih, mau kasih nama anak ini Yusuf atau Samuel. Tuhan hanya kasih tunjuk. Makanya saya tidak ada nama tengah segala macam. Kakak perempuan saya itu namanya panjang ada. Tapi kalau saya hanya tidak ada nama tengah. Jadi atas doa itu hamba Tuhan bilang silakan mama mau pilih Yusuf atau Samuel. Langsung mama bilang saya pilih Yusuf. Maka nama saya Yusuf Panggo itu saja. Nah singkat cerita apa yang mereka nasarkan itu ternyata dalam perjalanan Tuhan buka jalan. Amin. Ya, walaupun mama lumpuh 42 tahun. Amin. Tapi dia bisa tetap bertahan setia kepada Tuhan dan saya yakin saya berhasil karena doa-doanya. Amin. Dan itu membawa saya pada akhirnya masuk sekolah teologi sampai jujur beliau dukung doa untuk kita punya pembangunan. Sampai gedung ini selesai baru pada akhirnya dia menutup mata. Wow. Dia bilang beta akan jadi pendoa. Dan saya bersyukur Pak Pendeta Mel. Iya. Ini Alkitab papa saya, ini Alkitab mama saya. Ini di dalam nih semua ada catatan-catatan, ada tulisan-tulisan. Beliau kalau baca Alkitab seperti ini. Ini mama saya. Dia suka Semacam kasih berikan tanda, tanda-tanda. berikan tanda, terus dia tulis komentar. Bahkan saya ini buku, ini ada pokok doa Pak Mel. Iya. Dia tulis lagu-lagu rohani, tulisan tangannya. Ini seperti lagu Tak Terbatas Kuasamu, Di Tengah Kesukaran, terus lagu Agnus Dei. Dia tulis lagu bahasa Inggris, tulisan tangan. Kemudian kalau kami punya pokok doa, dia catat di sini. Tanggal berapa kami punya pokok doa. Nanti dia tulis dan dia beritahu seperti ini.
Ini dia tulis pokok doa 7 hal tanggal 27 September 2015. Puji syukur, ini ucapan syukur. Dia tulis lagi. Kemudian bagaimana perkembangan pelayanan gereja jemaat El Shaddai ini. Dia catat dan dia doakan. Saya lihat, saya bilang, wih luar biasa ya. Ini beliau tulis lengkap. Tanggal 27 September 2015, apa yang jadi pokok doanya bagi El Shaddai. Bahkan ketika saya ngajar di STT mana, saya melayani di Amazing Grace atau di mana, dia catat semua. Tanggal ini saya doakan. Dan puji Tuhan ternyata dari doanya itu Pak. Amin. Saya terlalu percaya kata firman Tuhan. Raja Daud bilang, dahulu aku muda telah menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Maka saya ngomong sama kakak-kakak saya bilang adik saya juga, saya bilang kalau kita bisa berhasil itu karena ada orang tua yang takut Tuhan terlebih dahulu. Amin, amin. Yang cinta Tuhan. Dan saya bersyukur 42 tahun dalam keadaan lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Saya hitung itu mungkin kami sempat jalan keluar itu mungkin hanya 5 kali selama saya hidup. Itu gendong, taruh di mobil, terus kita putar-putar Kupang. Beliau tidak mau jalan-jalan, beliau lebih senang duduk berdoa. Dan tiap jam 3 pagi itu dia selalu doakan kami. Semua satu persatu, bahkan ketika saya keluar rumah mau pelayanan pun, itu dia sudah berdoa. Itu saya tahu karena begitu saya keluar, saya lupa sesuatu, saya masuk kembali, saya sudah lihat beliau tunduk dan berdoa. Mau saya, istri saya, anak saya, ataupun anak tinggal dalam rumah, pasti itu yang mama lakukan. Dan saya bersyukur, itu warisan iman luar biasa. Amin, amin. Bahkan di saat detik-detik terakhir, dia bilang begini, jangan doakan lagi untuk saya punya kesembuhan. Jangan berdoa supaya saya bisa jalan. Tapi saya berdoa supaya yang nanti setelah saya di mana saya menutup mata, saya akan bukan berjalan tapi saya berlari memeluk juru selamat saya. Wow. Luar biasa. Jadi mama ngomong seperti itu, dia bilang jangan doa untuk kesembuhan saya lagi. Lumpuh 42 tahun, dia bilang karena bagi saya yang saya mau, saya berlari memeluk yang pertama adalah juru selamat saya, Tuhan Yesus. Dan saya betul-betul luar biasa ketika bulan 28 Desember 2019 kemarin, di saat sudah di ICU 1 minggu, sudah tidak sadarkan diri, darah itu sudah keluar begitu banyak. Saya hanya pegang tangan mama dan saya bilang, Ma, kita jangan salahkan Tuhan ya Maya. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ini kondisi sulit, Ma. Siap. Sampai saya menghadap tiang rumah sakit Bayangkara, saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya tidak tega lihat mama seperti ini. Mereka sudah nasarkan saya, tapi mama ini lumpuh, mama ini begini, Tuhan tolong Tuhan. Jangan tambah mama punya penderitaan. Saya bingung di tengah kesukaran. Tapi di saat segala sesuatu terasa gelap, saya dikuatkan bahwa saya percaya mama saya akan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ketika dokter katakan, Pak silakan berdoa. Karena dokter ngomong, sudah secara medis, ini sudah tidak ada tanda kehidupan lagi. Saya berlutut di samping tempat tidur itu. Saya bilang, Ma kita berdoa Maya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan seorang ibu yang saya percaya dulu ini beban. Tapi berakhir saya tahu bahwa ini adalah anugerah. Bahwa dari doa seorang wanita lumpuh, pada akhirnya dari rahimnya, Tuhan hadirkan hamba Tuhan. Wow. Saya berterima kasih Tuhan. Dulu saya berpikir saya harus gendong mama. Bersihkan kotoran, apa semua saya lakukan itu. Papa saya juga, karena kakak saya lakukan itu. Karena kakak-kakak saya tidak di Kupang. Saya disuruh pulang Kupang. Dan secara manusia berat sebenarnya. Gendong orang tua, waktu disuruh pulang ke Kupang. Karena saya sudah sempat pelayanan di Surabaya, di Malang, Surabaya. Terus waktu suruh pulang Kupang, saya berpikir ini berat Pak Mil. Ngapain pulang Kupang? Tapi saya ambil waktu 2 minggu, saya doa puasa. Saya bilang, Pak, Sir kasih saya waktu untuk doa puasa. Karena papa saya bilang, kamu punya kakak tidak mau kembali Kupang, lu pulang. Jadi saya bilang, wih pulang ngapain? Semua teman ngobrol. Di Kupang susah bro, pelayanan di Jawa aja. Di Kupang tuh nanti lu mau dapat apa? Lu mundur lagi. Ribuan langkah ke belakang. Kalau kamu mau dikenal, pelayananmu bisa besar, harus di Jawa. Supaya bisa terkenal. Kamu bisa khotbah, bisa bermain musik. Tapi saya berdoa. Di tengah doa itu saya hanya dapat itu hukum kelima. Tuhan ingatkan saya itu bagian. Hormati ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu dan baik keadaan. Wow. Tuhan saya pulang, saya akan urus papa saya yang leukemia, kanker darah, mama saya lumpuh dan tante saya yang jaga saya dari kecil, itu stroke. Saya menikmati semua. Saya lakukan itu semua, bahkan kadang-kadang habis khotbah, mama kok kontak, mama mau ke kamar kecil. Ya kadang-kadang saya diundang khotbah, saya langsung jalan, mungkin ke tempat Pamel, saya langsung pulang tuh karena apa? Saya harus gendong mama saya bawa ke toilet. Bersihkan, buka pampersnya, tapi saya nikmati. Waktu itu dia bilang, nah saya masih ingat saya gendong beliau tuh. Beliau, lu saya punya kepala, dia bilang. Nah, mama minta maaf ya, mama bikin susah lu. Itu saya masih ingat, waktu itu saya gendong beliau sapu di tangannya di atas saya punya dahi. Nah, minta maaf, mama bikin susah lu. Tapi waktu itu saya bisa kuat, tahan, pegang, saya bilang, sonde ma,
ini bukan bikin susah. Beta berdoa Tuhan kasih umur panjang mama, supaya mama lihat, betul-betul hukum kelima yang Tuhan ngomong itu Tuhan tidak tipu. Amin. Kalau kita menghormati orang tua, berkat akan ikut kita. Amin. Dan saya tidak sangka-sangka, itu terjadi dalam waktu 2 tahun, Pak Mel. Yes. Tanpa kredit, tanpa pinjaman, tanpa ada panitia. Gedung 1 miliar ini 1 berdiri. miliar. Dari Tuhan doa. baik. Tuhan Dan hebat. saya betul-betul merasa ini anugerah Tuhan. Amin, Sehingga melayani saya tidak ada beban. Siap. Karena saya tidak mau siapa mau atur saya. Betul. Saya jual jagung, saya Betul. masuk keluar rumah antar ayam bakar. Saya lakukan itu semua. Yes. Dan saya bersyukur Tuhan gerahkan banyak orang. Dari situ Pak Mel, saya mulai belajar. Oh Tuhan arahkan saya, mungkin tidak seperti Pamel, ribuan jemaat mungkin. Tuhan izinkan saya mungkin hanya 10, 15 kakak, 20 orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan arahkan saya melalui media sosial. Dan sampai yang tadi Pamel bilang, itu saya kaget. Itu khotbah saya di Bendungan Tilong. Bisa sampai 900.000, terakhir itu saya lihat 1.300.000 tayang. Tuhan baik. Saya langsung menangis, saya bilang, wih Tuhan nih. Tuhan Saya pendeta kecil, tidak dikenal sebenarnya, tapi hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Bisa sampai 1 juta. Saya berpikir kalau 1 juta, kita mau KKR di mana? Itu lapangan berapa besar kalau mau Benar, kumpul 1 juta orang. benar. Tapi melalui media sosial, ini khotbah terus bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat. Dan saya lihat Tuhan sedang bekerja. Dan waktu itu saya bersyukur. Setelah gedung ini selesai, baru mama dipanggil pulang Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau kasih tunjuk, ini hasil doa. Amin. Dan sepertinya Tuhan mau beritahu, Mau hibur mama mama. bah, sudah menghibur mama, dan Tuhan bilang, tugasmu sudah selesai. Amin. Anakmu gedung gereja sudah jadi, saatnya kamu pulang. Betul. Dan saya bersyukur itu anugerah Tuhan. Iman yang tidak bisa tergantikan. Iya. Ini beliau buat sampel dari majalah Bank NTT. Dia buat tulisan sendiri. Dan saya bersyukur setiap jam 3 pagi dia selalu berdoa. 42 tahun lumpuh secara manusia. Saya berpikir kalau saya sendiri saja, aduh Tuhan, belum tentu bisa. Kita duduk di tempat ini saja 30 menit tidak bergerak, kita tidak merasa tidak betah. Bagaimana 40 tahun hanya berputar di sekitar 4-5 meter saja. Dari kamar didorong ke depan untuk duduk nonton TV, itu saja. Bahkan pernah saya celaka Pak Mel, itu saya jatuh motor, saya tidak bisa gendong dia. Jadi mama itu hampir 2 hari itu duduk saja di depan TV. Karena saya tidak bisa jalan. Tapi dia bilang, tenang Sa, mama suka cita. Siap mama pemakan minum Sa. Tenang, ada Tuhan yang jaga mama. Dan saya bersyukur Tuhan hadirkan saya. Mungkin bukan orang tua yang kaya raya, bukan orang tua yang hebat. Mereka tidak wariskan mungkin harta yang banyak. Tapi saya bersyukur, bagi saya, ini 2 hadiah paling terbesar. Amin. Dari mereka, firman Tuhan. Ya, ketika kita punya orang tua cinta Tuhan, anak-anaknya tidak akan menjadi pengemis. Itu janji firman Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan. sekarang pelayanan ini terus berkembang. Dan dari perjalanan ini saya berpikir tidak usah kita andalkan manusia. Betul. Amin. Kita berpikir memulai pelayanan harus mungkin ada donatur yang besar. Harus ada mungkin orang kaya dulu. Mungkin harus ada pejabat. Mungkin harus ada pengusaha besar dulu baru bisa topang kita. Tidak. Saya teringat setelah melalui pelayanan media sosial. Penduduk dunia 7 miliar Pak. Penduduk dunia 7 miliar. Kita khotbah melalui media seperti ini. Dalam gedung ini mungkin hanya 100 orang. Tapi melalui media ini, penduduk dunia 7 miliar. Jadi ketika ada satu orang yang ngomong, tanpa beta itu pelayanan sudah maju, tanpa beta itu pelayanan. Jangan, kalau untuk saya. Siap. Kamu tidak mau nanti Tuhan kasih geser kamu. Tuhan masih bisa pakai 6 miliar 959 juta 999.959 orang untuk tolong pekerjaannya. Amin. Untuk tolong hamba Tuhan. Amin. Dan itu yang saya rasa, artinya ketika kita membangun pelayanan, andalkan Tuhan. Amin. Maka Rasul Paulus dia bilang apa? Saya tidak menjadikan diriku hamba siapapun, aku tidak digaji siapapun, dengan tanganku sendiri aku bekerja, supaya aku bebas mau menjadikan diriku hamba siapa saja. Haleluya. Karena tidak ada yang bisa kontrol dia. Karena apa? Dia mandiri dan dia percaya Tuhan yang memelihara. Dan saya ingat sebuah ungkapan yang berkata, di mana Tuhan memanggil dan menempatkan, di situ Tuhan menyediakan. Amin, amin. Baik, puji Tuhan. Jadi Pak Yusuf Panggo, kesaksian Anda ini sangat menguatkan saya juga ya. Kita sama-sama pelayanan, sama-sama pendeta muda, usia juga sama. Lalu kita bisa hari ini melayani demi kepentingan kerajaan Allah, itu luar biasa. Dari kesaksian Anda yang menarik ini, ada beberapa hal yang saya mau kasih tahu. Yang pertama berkaitan dengan kesetiaan dari almarhum Papa kepada Mama, itu luar biasa. Dan Pak, asal Pak tahu bahwa ada orang Kupang yang seumuran Papa Mama almarhum, mereka itu tahu cerita ini. Dan mereka bilang begini, pakai bahasa Kupang, Bapak tua tuh terlalu ganteng. Dia kalau mau bisa saja. Tapi mereka semua mengakui. Jadi cerita Bapak tentang kesetiaan Papa kepada Mama ini memang sudah jadi berkat tanpa Anda dan saya ngomong sekarang. Tapi dari zaman itu waktu Pak masih
Mea-mea, tahu mea-mea ya. Mea-mea. Nah, dari Bapak masih kecil itu kesaksian sudah ada bahwa Bapak orang tua Anda tuh memang setia luar biasa. Dan buat pemirsa semua yang mengikuti acara Uisneno No Can Kid ini, saya pribadi dengan Pak Yusuf Panggo berharap bahwa apa yang menjadi percakapan kami ini mendatangkan berkat luar biasa kepada Anda semua. Jadi yang pertama, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, tidak usah tunggu besar. Pak Yusuf ini dia hamba Tuhan luar biasa. Bangunan gerejanya 1 miliar hanya dimulai dengan menjual jagung dan lain sebagainya. Dan juga saya pribadi yang pernah menjadi salah satu alat Tuhan mengingatkan beliau. Bagi saya waktu itu tidak berdampak. Ternyata dalam beberapa khotbah beliau selalu ngomong itu. Dan tadi beliau masih bilang bahwa itu berbekas di pikiran saya. Makanya saya pikir bahwa walaupun kecil tapi tulus, disertai dan diberkati Tuhan bisa menjadi perkara-perkara besar. Dan yang berikut yang saya pelajari dari iman mama ya, saya kenal mama masalahnya. Saya sering mendoakan mama dan mama mengatakan hal yang sama. Tidak usah doakan saya sembuh, saya yakin masuk surga. Dan waktu itu beliau meninggal di umur 72 tahun. 72 tahun. Dan beliau ngomong ke saya harus tembus. Waktu itu dia baru 71 tahun berapa bulan. Dia bilang, Pak Mel, waktu saya doakan beliau, dia bilang, Pak Mel, saya akan tembus sampai 72 tahun. Maka bebaslah saya. Saya pulang. Waktu beliau meninggal tuh saya cek, ini umur berapa? Karena maklum kita sibuk. Jadi saya cek ternyata imannya beliau, permintaannya beliau, harapannya beliau luar biasa. Di doa seorang ibu besar kuasanya. Dia bukan hanya minta atau menatsarkan seorang anak yang kita kenal sekarang sebagai pendeta Yusuf Panggo. Tetapi dia minta meninggal umur berapapun Tuhan kasih. Artinya mungkin Tuhan tidak kasih tahu tanggal dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar imannya luar biasa Pak Yusuf. Untuk yang terakhir mungkin masih ada pesan apa buat pemirsa Pak Yusuf Panggo supaya menjadi berkat? Ya, di dalam kita melayani ini Tuhan panggil kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Amin. Jadi jalani saja panggilan kita dengan Tuhan. Amin. Urusan kita dengan Tuhan. Karena jujur Herodes menekan bangsa Israel itu di tanah Mesir, kemarin khotbah saya di hari Minggu. Itu dimulai karena apa? Penyakit jiwanya Herodes. Dia mulai membandingkan. Wah, Israel ini semakin besar, mereka bisa serang balik kita, mereka bersekutu dengan kita, mau habis. Karena dia mulai membandingkan itulah, bangsa Israel yang tidak pernah kudeta, mereka harus dikerjakan kerja paksa. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba anak di mana disuruh bidan-bidan provokasi bidan untuk bunuh. Kalau dapat wanita Ibrani yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Ini sesuatu terjadi karena hanya dari pikiran. Sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa, Israel tidak buat apa-apa. Herodes ketakutan. Karena apa? Mulai membanding. Nah, saya berpikir membanding ini jelek dampaknya. Kalau membanding untuk kita semakin maju, motivasi. itu lebih baik. Membanding dan munculkan iri dan dengki itu bahaya. Dan pada akhirnya kan dia suruh lempar semua anak bayi Ibrani ke sungai Nil. Dia membanding-bandingkan Firaun. Ya, Firaun menyuruh melempar semua anak Ibrani ke sungai Nil. Tetapi Tuhan memakai cara lain menolong. Artinya bahwa Israel di Mesir itu mereka susah gara-gara ini. Firaun pemimpin yang pikirannya tidak jelas. Dia menghayal sesuatu dalam pikiran yang tidak nyata sebenarnya. Tapi itu menakuti dia, akhirnya dia bikin susah orang lain. Nah, banyak kita kan dalam pelayanan terkadang kita membanding-bandingkan pelayanan. Tanpa sadar bikin susah kita sendiri. Kenapa tolong Tuhan tolong Pak Mel, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Pak Mel jemaatnya banyak, kenapa saya tidak? Wah, live-nya puluhan ribu, kenapa saya hanya 5 orang saja? Ya kan saya tandai 99, yang lihat cuma 2 orang. Darah Yesus berkuasa, tidak apa-apalah, yang penting firman diberitakan. Amen. Kan Tuhan bilang biarlah dia semakin besar, kita makin kecil. Haleluya. Yang penting bagi firman terus, iya kan? Amin, Mau amin. orang lihat, komen, saya tidak peduli, yang penting berbagi firman. Keren. Urusan itu, jiwa itu miliknya Tuhan. Prinsip luar Jadi biasa. kita lakukan bagian kita. Pak Mel punya karunia seperti Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang. Ya kalau Tuhan bilang saya bagian Andreas, atau mungkin murid-murid yang lain yang soalnya terlalu terkenal, hanya diam-diam tidak apa-apa. Yang penting jangan jadi ke Yudas. Itu yang bahaya. Baik, terima kasih ya Pak Yusuf Panggo dan semua pemirsa. Di akhir dari percakapan saya dengan sahabat saya, Pastor Yusuf Panggo, yang di dalamnya ada kesaksian-kesaksian menarik. Saya mau ingatkan kita bahwa
setelah beliau berbicara tentang pikiran, saya juga pikir ini benar sekali. Oleh karena itu, semua kita mari betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu ayat. Lebih tepatnya 2 ayat sih sebenarnya. 2 ayat, saya kalau 1 ayat itu sebenarnya 2 atau 3 ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dan 8, perhatikan firman Tuhan tersebut. Filipi 4 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari jangan berpikir negatif, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi lihatlah orang lain sebagai alat Tuhan untuk mendorong saya dan saudara maju terus dalam Tuhan. Saya dan Pendeta Yusuf Panggo dalam acara Wisneno No Kan Kit. Silakan sebarkan video ini supaya banyak orang yang diberkati. Terima kasih Pak Yusuf kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom, God bless you all. Ya.